Hai learners, kembali lagi ke channel Amalia Rahma Laila Zulfikar. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara peningkatan kualitas pembelajaran, di mana ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah di PPG Prajabatan. Kita akan membahas beberapa komponen. Yang pertama yaitu mengenai pembelajaran paradigma baru. Seperti apa sih ciri khasnya? Yang pertama yaitu pada praktik pembelajaran paradigma baru, ini berpusat pada peserta didik atau yang kita kenal sebagai istilah student center. Kemudian yang kedua, peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya. Jadi nanti kita juga akan belajar mengenai teori-teori pembelajaran, dan juga kebutuhan siswa, baik itu bagaimana cara mereka belajar, menangkap, ataupun output yang bisa mereka lakukan. Ketiga, pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen itu didasarkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, profil pelajar Pancasila yang sedang digadang-gadangkan pada pendidikan di Indonesia ini itu apa saja sih? Yang pertama yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan juga keenam, mandiri. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang nantinya dijadikan sebagai acuan pada pemetaan tadi. Ada standar kompetensi, kemudian proses pembelajaran, dan juga perencanaan asesmen. Berbicara tentang asesmen pada pembelajaran ini, kita mengenal itu ada 3 asesmen. Yang pertama ada asesmen as learning atau asesmen sebagai sarana pembelajaran. Asesmen as learning ini mirip dengan asesmen for learning, di mana bedanya jika AAL melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian. Nah, ini tuh contohnya seperti apa? Seperti misalnya LKPD, kemudian LKS, itu merupakan AAL, Assessment as Learning. Kemudian selanjutnya ada Assessment for Learning, di mana fungsinya itu sebagai perbaikan pada proses pembelajaran untuk meningkatkan performa dalam memfasilitasi peserta didik. Contohnya di sini itu kita bisa katakan sebagai asesmen formatif. Contohnya ketika kita presentasi, kemudian tugas-tugas, kuis, ataupun penilaian awal atau diagnostik. Yang terakhir di sini kita mengenal AOL atau Assessment of Learning. Tujuannya itu adalah untuk menilai capaian pembelajaran. Bagaimana sih hasil evaluasi pada akhir proses pembelajaran? Contohnya di sini ada ulangan harian, UTS, kemudian UAS. Nah, bagaimana kaitannya paradigma baru, kemudian profil pelajar Pancasila, dan asesmen ini untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Di sini ada tahapan-tahapannya. Jadi, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu, seorang guru, seorang pendidik itu harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu menganalisis CP untuk TP dan ATP. Kemudian dua, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana kemampuan awal siswa. Ketiga, mengembangkan modul ajar. Keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Kelima, merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen baik itu formatif maupun sumatif. Keenam, melaporkan hasil belajar. Dan ketujuh, mengevaluasi pembelajaran dan juga asesmen. Nah, itu merupakan beberapa tahapan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan proses peningkatan kualitas pembelajaran. Menurut learners gimana? Komen di bawah ya. Bye-bye.